Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema, di mana kita di sini selalu membahas bersama-sama akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Jika kita ingin perjalanan hidup ini, saudara-saudara, benar-benar saudara-saudara, kita tidak terantuk pada batu-batu sandungan-sandungan dalam hidup ini, kita perlu penerangan. Dan firman Allah inilah satu-satunya yang bisa memberikan terang yang sesungguhnya itu kepada kita, menerangi seluruh perjalanan kita. Nah, kali ini kita sudah berada di dalam Bilangan pasal yang ke-33. Bilangan pasal 33 ini saya akan baca di dalam ayat yang kedua. Demikian. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Saudara, di dalam pasal Bilangan pasal 33 dicatat tentang perjalanan orang Israel. Tuhan meminta Musa menuliskan itu sejak mereka keluar, dikatakan dari Mesir, saudara-saudara, berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama. Itulah sesuai dengan Paskah, saudara-saudara, mereka keluar dari sana. Dan itu dicatat oleh Musa sampai mereka tiba, saudara-saudara, di tempat yang dalam pasal 32 di sebelah timur sungai Yordan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu di tepi sungai Yordan, ya, di dataran Moab. Disitulah mereka sedang berkemah dan Tuhan menyuruh Musa menulis. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dicatat dengan tepat oleh Musa. Musa mencatat setiap peristiwa-peristiwa itu, baik peristiwa ketika mereka dilepaskan oleh Tuhan dari musuh-musuh mereka, ketika mereka mengeluh, saudara-saudara, ketika mereka kekurangan air, ketika mereka kekurangan makanan, ketika mereka merasa tidak ada makanan, Tuhan ada di sana memberikan segala kebutuhan mereka. Segala keluhan-keluhan mereka dijawab oleh Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan hadir di sana, saudara-saudara, senantiasa dalam tiang awan pada waktu siang untuk meneduhi, memberikan keteduhan mereka, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menghangatkan mereka dan memberi penerangan. Nah, saudara yang saya kasih, segala situasi mereka, keadaan mereka, baik secara keseluruhan bangsa itu, kebersamaan mereka, maupun saudara secara pribadi-pribadi mereka, semua ada di bawah kuasa kontrol Tuhan secara 100%. Semua itu dicatat oleh Musa, saudara-saudara. Dan itu luar biasa untuk membuat mereka kelak mengingat bahwa perjalanan mereka, saudara, adalah sebuah perjalanan yang disertai, yang dimana segala sesuatu Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Namun dia juga menyatakan Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak berkompromi dengan dosa dan kesalahan. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya percaya dalam hidup ini setiap kita pernah punyalah catatan-catatan atau buku-buku harian. Diary, saudara-saudara. Ya, buku di mana kita mencatat hal-hal yang kita rasa mencurahkan hati kita, hal-hal yang penting supaya tidak terlupakan. Kalau zaman sekarang mungkin orang tidak ada buku itu, ada orang menyimpannya di dalam laptop atau di dalam HP-nya, ada aplikasi-aplikasi tertentu di mana orang mencatat hal-hal yang bagi dia untuk masa yang akan datang bisa dikenang. Saudara, dan saya rasa itu semua orang, kebanyakan orang punya yang seperti itu, saudara. Saya memilikinya. Bahkan sejak dari masa SD, SMP, saya suka memiliki buku-buku yang kecil, yang tipis, menuliskan kenangan-kenangan atau kejadian-kejadian tertentu.
Saudara, memang buku-buku itu sudah tidak ada. Ada beberapa yang masih ada di sini, buku-buku harian saya, saudara-saudara. Salah satu yang sedang saya pakai sekarang ini, ya, saudara, untuk mencatat khotbah atau peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu semua, saudara-saudara, adalah untuk kita bisa mengingat, mengenang. Nah, Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, besarkanlah Dia, dan jangan lupakan kebaikannya. Seringkali kita terus dalam perjalanan hidup ini mengalami banyak hal. Ada banyak perkara yang kita tidak pernah harapkan, saudara-saudara, terjadi, tetapi itu semua terjadi. Ada banyak hal-hal, saudara-saudara, yang kita tahu juga bahwa ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang hidup yang begitu berat, tidak ada tempat untuk kita mengadu. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, kita menemukan pertolongan. Mengapa perlu, saudara, dalam hidup ini kita mengingat segala kebaikan Tuhan? Karena Tuhanlah, saudara-saudara, satu-satunya yang sebenarnya tidak pernah lepas matanya dari kehidupan kita. Tidak pernah lepas sedikit pun, sedetik pun perhatiannya dari kehidupan kita. Dimanapun, situasi apapun, keadaan apapun kita, kasih-Nya selalu melingkupi kita sekarang. Sekali-kali dan tidak pernah meninggalkan, dan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, saudara-saudara. Kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Kasih karunia-Nya yang telah merebut hidup kita dari dosa. Dan yang telah memberikan saudara-saudara keselamatan secara cuma-cuma. Seharusnya membuat kita tidak melupakan Dia. Seharusnya membuat kita terus mengingat Dia. Seharusnya membuat kita mencatat segala kebaikan-Nya dalam hidup kita, dalam diri kita. Sehingga di masa-masa yang kita jalani di hidup kita, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di depan kita, saudara, yang akan kita hadapi mungkin ke depan, yang kita tidak tahu bisa jauh lebih sulit, saudara, kita tidak pernah lupa dengan perbuatan Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang sama itu, saudara, yang sanggup mengatasi segala perkara di masa lalu kita, saudara, akan mengerjakan hal yang sama di masa depan kita. Dia adalah Allah yang telah menyertai kita dari masa lalu, yang selalu bersama kita di masa kini, dan yang telah, saudara-saudara, menyediakan segala sesuatu di masa depan kita. Bahkan jauh sebelum kita tahu apapun di masa depan kita, Dia telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk masa depan kita. Kalau kita butuh pertolongan di masa depan kita, Dia telah menyediakan. Kalau kita membutuhkan, saudara-saudara, penghiburan atau kekuatan atau apa saja, Dia tahu yang akan kita hadapi, dan Dia telah menyediakan semua. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Artinya masa lalumu, saudara-saudara, dosa-dosamu sudah diselesaikan. Masa kinimu, saudara-saudara, sudah diselesaikan, dan Dia telah menyediakan yang terbaik untuk masa kini. Dan masa depanmu juga telah ditebusnya. Sudah diselesaikan, dan Dia ada di masa depanmu, saudara. Sama seperti di masa lalu Dia menyelesaikan, di masa depan pun Dia sudah selesaikan. Dia Allah yang dari kekal sampai kekal, Yesus Kristus Tuhan. Karena itu jangan lupakan kebaikan-Nya. Catat semua, saudara. Catat dalam hatimu, catat dalam pikiranmu, catat yang bisa saudara tulis tentang kesaksian-kesaksianmu, tentang kebaikan-Nya, kemurahan-Nya yang begitu besar. Bahwa hidup kita hanya karena anugerah-Nya. Supaya kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itulah pentingnya mengapa Tuhan menyuruh Musa untuk mencatat akan perjalanan mereka. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita lihat dalam sini, saudara-saudara, adalah kalau kamu sudah masuk di tanah Kanaan dan merebut seluruhnya, Tuhan meminta supaya orang Israel menuntaskan seluruhnya. Tuhan berkata, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu.
dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan mau kalau kita bertobat, benar-benar bertobat. Bertobat saudara-saudara itu bukan hanya, sekali lagi, bertobat dari kata metanoia, bukan hanya saudara-saudara merubah seluruh perilaku kita yang buruk. Tetapi lebih dari itu, kita menjalani hidup dan memandang seluruh kehidupan kita dari cara pandang Allah dan kebenaran Alkitab memandangnya. Bukan cara pandang kita lagi, bukan cara pandang dunia dan motivasi-motivasi dari dunia. Bukan, karena Alkitablah pedoman kita satu-satunya. Alkitablah firman Allah, saudara-saudara. Dan firman itulah satu-satunya yang bisa membersihkan hidup kita. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan menjaganya sesuai firman Allah. Hanya firman Allah yang membuat kita tetap hidup dan berada dalam kekudusannya. Tuhan memberkati kita. Karena itu, bukan hanya meninggalkan kebiasaan buruk, saudara, tetapi setiap hari kita mati terhadap daging kita. Setiap hari kita berjalan dalam anugerah, bukan kuat kuasa kita. Setiap hari kita melihat dan memandang seluruh kehidupan dalam cara pandang Alkitab, yaitu firman Allah. Yesus sang firman yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman ini menuntun kita untuk terus berjalan di dalam terangnya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati, dan saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.